Bante mau tanya, kan sering ada ucapan Ayuwano Sukang Balang. Itu apa bisa terjadi maksudnya di kehidupan ini atau itu wishes untuk next life-nya sih? Makasih Bante. Apa next life? Kehidupan selanjutnya. Besok bukan next life kita. Apakah harus berarti next life itu after death? Tidak harus. Sang Buddha hanya mengatakan tidak dhammika samparajika. Tidak dhammika artinya keberadaan yang dilihat sekarang ini. Tidak lain adalah tempo atau situasi saat seseorang itu dalam nilai-nilai kebajikan. Saat orang berbuat baik itulah sesungguhnya keberkahan. Ayuwano Sukang Balang sudah ada di situ. Walaupun masih jauh, oleh karena tingkat kebajikannya juga masih jauh dari yang ideal. Ya itu ada penjelasannya. Ayuwano Sukang Balang, karena sudah pernah dijelaskan sehingga tidak dijelaskan. Nanti bisa mengikuti rekamannya. Buah-buah kebajikan dirasakan di saat kebajikan itu sedang muncul, yaitu adalah yang nyata itu kebugaran, keceriaan, kelegaan, keluasaan. Secara umum adalah kebahagiaan. Tentu yang namanya kebajikan itu bukan sekadar yang tampak dari luaran. Kebajikan ini adalah hati, adalah niat. Tampak sibuk kesana kemari berbuat bajik, permisi bicara untuk orang-orang secara oknum begitu ya, kalau kita mau mengatakan ya, tidak secara menyamaratakan semua. Orang bilang itu pencitraan, dan itu bukannya tidak ada. Terutama kalau di masyarakat luas ya, untuk mendapatkan simpati, untuk mendapatkan ya segala macam. Sebetulnya mengerti betul tentang arti kebajikan itu sendiri ya tidak perlu, dan karenanya benar-benar rela sesungguhnya ya tidak. Tapi karena itu ada faktor lain yang mengharuskan diri sendiri untuk melakukan. Nah, di sini niatan atau kesungguhan hati, jika itu benar, adalah nilai bajik yang muncul. Rasa yang diuraikan tadi, rasa ceria, bugar, lega, leluasa, nyaman, nama lain dari kebahagiaan yang barangkali kita kurang begitu
mencermati atau merasakan, menyelami. Tapi ini akan menjadi kontras perbandingannya jika dipercontohkan adalah hal sebaliknya yang muncul dalam hati, yaitu bukan kedermawanan tetapi kepikiran. Saat kepikiran muncul, kira-kira hati itu serasa lega atau terhimpit, terasa tegang atau lega, terasa dingin atau panas, tenang atau gelisah. Itu baru kepikiran, belum keiri hatian yang muncul. Nyata sekali, jelas sekali perbedaannya antara ketika kekikiran, keiri hatian, kebencian, bahkan kegeraman, niatan untuk membalas dendam, untuk menyakiti atau merampas. Oh, itu dampaknya itu bisa nyata sampai ke secara fisik. Jantungnya bisa deg-degan di waktu yang sama, berdegup kencang, tegang, panas, pedas, gelisah, cemas, takut, tercekam. Dan ini bukan dogma, siapapun bisa merasakan dalam situasi jika dia dalam situasi seperti itu. Jika ini sebatas sebagai pembanding dibandingkan dengan sisi kontrasnya, agar bisa lebih jelas lagi dalam mencermati ini loh, kalau hatiku itu diliputi oleh sisi nilai-nilai bajiknya, beda enggak suasananya? Setidaknya dengan ketika bukan nilai bajik, melainkan nilai buruk yang sedang muncul dalam hatiku. Ini yang namanya ditatamika, samparayika di kehidupan mendatang. Tidak harus after death, setelah kematian. Ya, 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, bahkan 30-40 tahun kemudian. Dan ini saja sudah cukup. Karena apa? Hidup ini bukan maya, bukan kepalsuan. Hidup ini nyata. Artinya nyata itu, indera kita itu bisa mengetahuinya. Dibandingkan, kata nyata ini harus tanda petik juga. Soalnya dalam jenjang pengertian tertentu, hidup ini memang maya, kepalsuan, ilusi. Dinyatakan nyata di sini jika dibandingkan dengan harapan setelah kematian. Setelah kematian betul ada nanti lahir lagi? Siapa yang bisa memastikan? Dan siapa yang mau membuktikan? Ada yang berani membuktikan? Tidak berani, tidak bisa kembali lagi itu memberitakan bahwa setelah kelahiran, setelah kematian ini ternyata betul lahir lagi. Kita bukannya mengelak, menolak, menyangkal tentang kehidupan setelah kematian, tetapi itu jangan sampai dijadikan sebagai faktor utama hingga melupakan kehidupan yang saat ini nyata. Butuh kebahagiaan yang secara nyata juga.
Dan itu adalah kuncinya dari nilai-nilai apa yang disertakan dalam hidup, yaitu sisi-sisi bajik yang ditumbuh kembangkan. Dan secara logikanya, jika kebaikan itu yang mewarnai hidup kita demi merasakan apa yang nyata dalam hidup ini juga, jika itu memang kebaikan yang dilakukan, kehidupan mendatang kalaupun tidak ada, ternyata setidaknya kehidupan ini sudah, dalam kehidupan ini hingga ajal tiba, sudah bisa merasa memetik hasil dari kebajikan yang dilakukan. Terlepas dari kehidupan mendatang itu ada atau tidak. Dan kalau jika jika kehidupan mendatang ternyata ada, kira-kira akan lari dari kenyataan sebab yang kita lakukan dalam kehidupan saat ini dengan lebih mengarah pada sisi bajik, itu semua tidak akan membuahkan pada kehidupan mendatang, hanya sebatas kita cukup berpikir itu adalah bisa dirasakan pada kehidupan sebelum kematian ini saja. Itu akan tetap memberikan buahnya. Banyak orang terlalu terobsesi dengan kehidupan mendatang, berbuat baik sampai sesuatu yang permisi bicara beyond reasonable. Sampai kadang ya keluarga pecah gitu ya, gara-gara mengejar kebajikan, the life after death, kehidupan setelah kematian. Sedikit banyak akan menjadi timpang. Ajaran Sang Buddha nyata, jangankan surga, neraka, nirwana saja bisa direalisasi saat sebelum seseorang itu mendapati ajal, atau setelah seseorang itu mendapati ajal. Setelah ajal tiba baru bisa merasakan, baru bisa mencapai, menikmati. Melainkan bisa dirasakan, bisa dienyam tepat pada kehidupan yang panca indera atau keenam indera ini bisa mengetahuinya. Surga neraka di dunia ini sudah bisa dirasakan. Panasnya kebencian, kemarahan, dendam, iri hati, kegeraman, kehendak menyakiti, itu sudah sesuatu yang secara nyata terasakan saat di dunia ini. Dan itu adalah sudah alam neraka. Keinginan yang tidak terbendung dibandingkan dengan apa yang diri sendiri ini miliki, sehingga ya berlebihan ketamakannya, keserakahannya, sampai tidak peduli dengan nilai-nilai yang patut untuk mencari mendapatkannya. Itu sendiri nyata, rasa panas yang menyelimuti, yang melingkupi. Dan itu adalah nyata penderitaan di alam beta. Seseorang yang dengan kemurahan hati, tahu budi jasa, punya cinta kasih, bisa berbagi, dadanya itu sudah mengkorok. Tahu mengkorok ya?
Mengkorok itu membesar rasanya, melebar, bisa merasa berbuat, merasa berjasa bagi orang lain, itu dadanya serasa besar, serasa lega, serasa lepas. Dan itu tidak mungkin bisa dirasakan oleh kebanyakan orang tanpa ada satu syarat. Apa itu? Memunculkan nilai bajik, setidaknya dalam pemikiran. Tutur kata dan tindak tanduk itu adalah celah atau pintu dari niatan bajik atau pikiran bajik yang muncul. Sang Buddha menandaskan bahwasanya karma perbuatan yang utama itu bukan dari sisi secara tutur kata atau secara tindak tanduk, tetapi justru secara pikiran ini. Sebatas berpikir, seseorang sudah berada di alamnya masing-masing. Alam surga, alam neraka, alam Brahma, termasuk keberadaan nirwana, nibbana, yang disebut kelahiran berulang-ulang. Alam Brahma, alam dewa, alam manusia, alam winipatika, alam kemerosotan, yaitu alam neraka, alam binatang, alam peta, alam asura. Rentang waktu mulai lahir sampai menjelang kematian secara samak-samatik, secara persepakatan. Lahir, persalinan dari rahim ibu, bisa minum susu, bisa makan, sampai nanti menjelang kematian. Sesungguhnya itu sudah 31 alam memungkinkan untuk dikarungi. Ya alam Brahma, ya alam dewa, alam manusia, alam kesengsaraan, termasuk perrealisasian nibbana di situ sudah. Soalnya kehidupan ini adalah, jika percaya kehidupan yang akan datang, kan percaya kehidupan yang lampau. Betul tidak? Dan sekarang ini adalah waktunya untuk menerima buah dari kehidupan yang lampau juga. Kita kan selalu mengarahnya kehidupan akan datang, tanpa sadar bahwa kehidupan ini adalah sesungguhnya buah dari kehidupan yang lampau yang mesti juga direalisasi, dienyam, dinikmati, atau dirundung begitu. Digunakan istilah dirundung itu kalau ternyata yang lampaunya itu adalah hal yang buruk, mendapati kesulitan, mendapati hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak hati. Hidup saat ini adalah buah sudah. Kalau tidak percaya buah pada kehidupan, kalau tidak terpikir pada buah kehidupan yang sekarang ini juga, ini adalah buah dari kehidupan yang lampau, before birth, sebelum kelahiran. Jadi mau apa? Sesungguhnya kehidupan ini selain sebagai sebab untuk kehidupan lampau, juga buah dari kehidupan sebelumnya. Maksudnya tadi ngomong selain menjadi penyebab pada kehidupan yang akan datang, juga menjadi buah akibat dari kehidupan yang lampau. Ini nyata adalah kehidupan sekarang ini, dan lebih realistis, lebih nyata, lebih itulah realistis. Keenam indera kita itu merasakan betul-betul. Dan ini yang sesungguhnya secara implisit maupun eksplisit Sang Buddha mengajar. Jadi ayu wano sukang balam sudah bisa ada dalam kehidupan sekarang ini juga.
Ya itulah kalau sisi baik yang dimunculkan bagaimanapun akan menjadi keberkahan. Terlepas dari sisi lahiriah, yaitu yang tampak itu sesungguhnya apa itu. Bagi sementara orang lain itu mengecewakan, bagi sementara yang lain adalah keberkahan. Yang pernah dicontohkan, kalau masih ingat, mendapat uang 5 juta tanpa perlu membayar atau mengembalikan atau mengganti dengan barang yang lain secara cuma-cuma, itu satu celaka atau satu keberkahan? Keberkahan. Terlepasnya uang 5 juta tanpa ada harapan kembali, itu keberkahan atau kecelakaan? Contoh ketika rombongan perjalanan ke luar negeri, banyak teman yang berbelanja, kita pun berbelanja. Di akhir trip itu masih belanja, kita kekurangan dolar. Yang satu sana teman masih banyak, ya kita pinjam. Aku pinjam 20 juta dong. Aku baru itu dolarku hanya 30 juta rupiah, dirupiahkan. Butuh 20 juta untuk dapatkan barang ini. Ini menarik, saya pengen dapat. Tapi orang yang dipinjami itu kemudian tidak segera memberi. Berpikir sejenak gitu. Terus dia keluarkan dompetnya, diberikan uang kepada kita 5 juta. Padahal dia masih banyak, masih katakanlah puluhan juta dalam bentuk dolar. Ini saya kasih sekian ini, senilai 5 juta. Nggak usah bayar deh, nggak usah kembalikan. Panas nggak kita? Umumnya panas kan? Apalagi di depan orang banyak. Seolah-olah kita ya tidak dipercaya akan mampu bayar. Jangankan uang 5 juta, 20 juta, 100 juta saja, ya apa namanya, bukan hal yang berat-berat, sesuatu yang membebani untuk ya disumbangkan kemana. Ini hanya 20 juta saja, ya saya tidak dipercaya dan diberi 5 juta mengatakan tidak usah dibayar, tidak usah diganti. Sehingga kedatangan 5 juta ini yang diberikan oleh orang, itu yang muncul itu kebahagiaan atau penderitaan? Penderitaan. Kalau penderitaan yang muncul itu keberkahan atau kecelakaan? Kecelakaan. Mengapa bisa celaka? Karena yang muncul adalah ketinggi-hatian. Ya. Yang muncul adalah kebencian, ketidakterimaan. Coba kalau dipaksakan dengan kebijaksanaan, yang dimunculkan adalah sisi baiknya, disyukuri atau dihargai. Oh terima kasih banyak. Setidaknya masih kurang 15 juta lagi. Terima kasih. Ya. Betul-betul menghargainya, bukan hanya sebatas kata-kata. Kira-kira hati ini bisa menjadi terhimpit, panas, atau tetap terjaga kelegaannya? Itu keberkahan meskipun dapatnya 5 juta. Walaupun yang diharap itu bukan sekian. Tapi kemunculan penghargaan itu, menghargai nilai itu, mendatangkan dampak berupa kebahagiaan.
Beda dengan kalau kita menanggapinya dengan ketinggi hatian, dengan atimana, kesombongan, ya, harga diri. Ternyata mendapatkan uang 5 juta bisa menjadi kecelakaan, bisa menjadi musibah. Itu dikatakan tergantung pada niatan atau apa yang muncul. Setelah kembali, tidak apa-apa kasih 5 juta, bilang tidak usah kembalikan. Ya, saya nggak akan mengembalikan 5 juta. Setelah sampai di rumah, ya mengunjungi orang yang kasih 5 juta itu, kasih hadiah, harganya senilai 20 juta. Terima kasih ya sudah pinjam, itu sudah kasih saya 5 juta. Ini sedikit semacam rasa syukur saya, ya. Tapi nilainya 20 juta. Siapa yang lebih tahu rasa? Tapi kalau orang taraf berpikirnya tidak nyampe, aduh kalkulasi untuk 15 juta ini. Tapi itu bukan tingkatan alam manusia, itu alam beta. Cara berpikir seperti itu. Ini alam-alam. Pembantu rumah tangga yang memang diberi hak untuk ambil uang yang ditinggal oleh majikannya. Kalau ada kebutuhan mendadak bisa langsung dipakai. Hari-hari ya asisten rumah tangga ini yang memang ada di rumah. Satu ketika ada biksu datang bersama dengan 1-2 orang. Ketuk pintu masuk. Nah, ini biksunya ini sedang dalam periksa dokter, rumah sakit, butuh obat yang harus ditebus segera 5 juta. Kira-kira bisa kasih enggak 5 juta? Asisten rumah tangganya ini tahu majikannya ini sesekali juga undang biksu datang, ya. Dan kalau 5 juta saja mestinya tidak soal, ya. Tanpa izin majikannya, ya 5 juta itu langsung dikasih. Nah, begitu majikannya nyampe, ya pulang ke rumah, asisten rumah tangga ini memberitahu, Bapak, Ibu, uangnya saya ambil 5 juta, saya kasih ke orang. Oh ya, siapa? Oh itu ada biksu itu, si A itu bilang butuh obat untuk tebus, minta 5 juta. Oh iya ya, terima kasih ya, terima kasih. Kamu nggak nanya butuh apa lagi? Kenapa nggak nanya butuh apa yang lain lagi? 5 juta itu akan kembali padanya enggak? Tetapi kehilangan 5 juta ini kecelakaan atau keberkahan? Keberkahan. Kenapa? Kebajikan. Karena kemurahan hati yang muncul. Tapi kalau pikiran yang muncul, kamu kok lancang? Tidak tanya dulu, ya. Gusar, gelisah karena kekuatan kepikiran menjadi musibah. Nah, itulah tambahan penjelasan bahwasanya kehidupan nyata ini sudah termasuk tidak damika, yaitu buah di saat sekarang, termasuk juga samparanyika, buah di masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu tidak harus the life after death, kehidupan setelah kematian. Anumodana. Sabitiyo viwajan